Bang, puluhan ya? Puluhan adalah. Puluhan ada. Di atas 70. Dalam sekali. Kalau untuk nasional Ya. di atas 70 pernah. Bang, kita ganti profesi. Sebelum melanjutkan video ini, dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe agar selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Oke Bang, tadi kan Abang udah ngasih tips nih ya beberapa teman-teman pemula. Bang, kalau boleh tahu nih Bang, saya pengen tahu nih karya Abang bisa ada di mana? Di Instagram, Instagram. saya sih ngepost Instagram sih kalau untuk ranah umum. Oke, saya coba cari Bang ya. Instagram Abang namanya Haripo Santoso. Harifo_Santoso. Oke. Nih saya lihat ke karya-karya Abang. Oke. Ini ada beberapa. Mungkin teman-teman yang sedang nonton bisa cek juga ya sama-sama ya. Bang, ini ada foto atas ya. Ini menggunakan Drone. Abang juga Iya. pilot drone. Dan itu satu-satunya foto waktu jembatan baru belum jadi. Wow. Sekarang udah jadi kan jembatannya. Udah. Nah, cuman saya yang punya foto itu. Oh. Abang, apa yang buat daya tarik Abang pengen merambah ke drone? Seperti Karena saya ingin nih ya, kita kan paham fotografer di bawah. Anggaplah ya di acara-acara nih sudah banyak. Iya. Bahkan saya tak berani ngelawan soalnya. Hmm. Anak-anak muda udah banyak bertumbuh dan itu memang apa ya kayak siklus gitu. Iya, betul. Itu bakalan digantikan. Iya. Bagi yang senior, gimana caranya ngambil pasar supaya tidak menyinggung mereka? Saya ngambil foto atas, yang jarang. Oke. Situ pasar saya. Gitu. Asik nggak? Iya. Tapi Abang lebih enggak nanya drone dulu ya bentar ya. Abang kan kalau pilot itu kan otomatis ada izin. Ya. Sedangkan Abang sendiri Kalau saya memang mengikuti sesuai prosedur karena saya sudah tersertifikasi sebelumnya. Jadi saya apapun profesinya, saya akan mensertifikasikan diri saya supaya saya tidak ragu dalam melangkah. berarti tidak sembarang Bang ya. Tidak. Oke. Kalau Abang sendiri sudah berapa lama kalau di drone? 3 tahun. Dan itu otodidak? Otodidak. Otodidak. Awalnya otodidak. Akhirnya saya tidak mau mencelakakan orang lain. Terus saya menggunakan ruang udara yang otomatis sudah ada tata aturannya. Iya, apalagi ya Bang ya benar. Takutnya nanti meskipun bukan ranahnya pesawat lewat dan segala macam, saya harus meminta izin dan tahu aturan mainnya seperti apa dan itulah saya ikut sertifikasi. Boleh sedikit Bang, kan mungkin teman-teman ada juga pengguna drone nih. Kira-kira setelah menonton ini, saya pengen sertifikasi juga izin juga. Itu kemana Bang? Ada di Abdi namanya. Abdi singkatan. Asosiasi Pilot Drone Indonesia. Bisa PASI juga. Itu angkatan udara yang punya. Tapi kalau Abdi lebih ke asosiasi. Kalau Abang sendiri di Abdi. Abdi. Seperti itu. Jadi tidak sembarangan Bang ya. Tidak. Tapi kalau Abang sendiri pernah enggak sempat kecelakaan ketika bermain drone? Pernah tapi tidak fatal. Gimana ceritanya? Maksudnya dikejar elang pada saat kerja. Serius Bang? Oh. Itu di mana, di kota kah? Di Belitung. Oh, Babel, Bangka Belitung. Enggak, Belitung. Bangka Belitung. dengan Belitung tuh beda Oke. tempat nyebrang. Ya, Belitung. Gimana ceritanya? Kok sampai dikejar elang? Waktu itu Abang ngambil gambar apa? Iya, waktu itu saya ngambil tentang nelayan. Saya karena ada motret tentang kultur dan beberapa hal dari nelayan itu. Saya ngikutin kapal dia mulai dari awal di darat. Saya motret pakai kamera DSLR. Terus dia berhenti. Saya ikut juga di sampan itu. Tapi kan saya nggak bisa motret sampannya karena saya berada di sampannya kan. Iya benar. Gitu. Akhirnya saya pakai drone untuk mengikuti itu. Ternyata di drone tersebut karena ikannya udah naik, elang pun banyak berkeliaran. Wow. Ada 3 waktu itu. Alhasil keserempet lah. Untung saya menggunakan drone yang memang benar-benar kokoh. Jadi keserempet pun masih bisa stabil. Kalau saya menggunakan drone yang pakai lipat ya. Saya nggak menyebutkan merek, mungkin Anda udah tahu lah drone lipat tuh kayak apa. Mungkin kalau kena sayapnya sedikit kelipet itu jatuh. Tapi karena saya pakai yang kokoh, aman ya. ketabrak pun dia masih tetap stabil. Langsung saya turunkan versi zigzag. Karena kalau versi turun gini mulus, dia pasti bisa mengejar itu. Tapi kalau zigzag kayaknya sulit. Seperti itu. Sehingga selamat lah Bang ya. Selamat. Kalau boleh tahu berapa sih harga drone Abang? 32 pertama beli.
32 juta. Waktu keluar pertama. Wow, itu hasil dari fotografer kan. Itu teman-teman. Bahwasanya fotografi ini bukan hanya sekedar bisa sekedar hobi Bang ya, tapi bisa menghasilkan. Bisa menghasilkan kalau manajemennya benar, Ya. kalau kita juga mendalami ilmunya dengan benar. Nah, oke Bang, next ya. Selanjutnya karya Abang nih. Oh ini ada waktu di Cap Gome mungkin Bang ya, kebudayaan ya. Mungkin bisa ada. Teman lihat sendiri lah, handphonenya kan kalian kan ada. Aduh gimana ini? Nih mungkin Abang menyukai budaya. Ya. Boleh sedikit cerita. Ini waktu kapan Cap Gome? Cap Gome kemarin tahun ini ding Tahun ini ya. Berarti tahun ini. Bagus lah fotonya. Nih. Oke. Oh ini juga ada beberapa foto di Sambas, Sambas. banyak. Kalau ini siapa Bang? Darwis. Ini apa yang ngambil? Ya. Luar biasa. Oke. Banyak asli. Oh ini teman-teman model juga Bang ya? Ada. Makanya saya bilang saya main ke model juga. Cuman saya harus paham pasarnya nggak besar gitu. Jadi saya lebih mengutamakan yang pasarnya jelas dulu. Dari hasil karya Bang ini sebenarnya kekuatan fotografi atau videografer itu apa sih Bang? Saya jujur dokumenter. Hmm, Basicnya. Jadi saya suka foto yang real, bukan direct. yang natural ya. Natural. Oke. Jadi saya jarang mendirect orang. Jadi murni. Mata saya sih di situ gitu. Oh seperti itu. Oke. Ya teman-teman mungkin kalau pengen lihat selanjutnya ya kalian buka HP kalian lah, kuota sedikit kan, buka karena ada beberapa menghasil karya dari beliau luar biasa sekali nih. Atau kalian bisa follow atau mungkin ya apa Bang saling diskusi mungkin bisa Bang Bisa ya. tanya-tanya aja kalau Tanya-tanya mau boleh. bertanya, pasti saya jawab. Dari karya Abang pernah ke Abang salah satu ini diikutkan lomba atau Pernah on the spot. on the spot Trans 7? Enggak, maksudnya langsung di tempat gitu. Motret langsung di tempat. Keren on the spot Trans 7 Bang. Kan, Itu menang. menang. Juara berapa? 1. Dapat hadiah Hadiah uang tunai. berapa? Nggak saya sebutin deh. Ini nanti apa lalu. dong? Apa dong? Pokoknya itu kalibernya nasional. Mm-mm. Bahkan ada bule juga. Mm-mm. Waktu itu motret naga. Naga. Itu hadiahnya? Nggak usah. Berapa? Bisa dapat 1 drone lagi. Enggak lah. 20 men. Itu langsung cash hadiahnya? Lama sih. Lama. Pencairannya lama. Itu kalau boleh tahu sebenarnya kalau ikut lomba kayak gitu tuh Bang, kan ada spotnya berarti tidak perlu tidak pakai edit lagi. Enggak. Iya kan? Langsung real. Berapa kali jepret Abang dapat foto seperti itu? Yang jelas saya fun ya. Saya nggak pernah memotret itu. Saya sebenarnya udah akan mendapatkan foto yang seperti apa yang saya mau gambarkan. Jadi kalau saya motret tuh saya udah gambaran dulu. Karena saya terbiasa memotret acara budaya. Jadi saya satu langkah mungkin. Karena ini kan acara adat naga yang udah pernah di Pontianak. Iya, nah. Jadi saya motret dan saya udah paham nih gitu. Saya udah pelajari satu langkah. Jadi ada tip dan triknya itu tadi, kuasai dulu apa yang ingin Anda potret. Gambarin dulu apa yang Anda ingin dapatkan. Nanti di lapangan kalau nggak sesuai tinggal modifikasi aja. Oke. Nah, disitulah saya orang kan kebiasaan motret naga panjang biasa gitu. Tapi saya ngincer di proses pembakaran naganya. Ada fotonya di situ. Oke. Fotonya nggak tajam, blur karena tutup asap. Ya. Tapi nggak tahu kenapa juri memilih itu. Yang ini kah Bang? Nah, itu dia. Ini? Iya sih. Asli loh keren Bang. Ini Itu. tidak pakai edit. Enggak. Nih Bang, kameramen. Nah, itu real moment. Jadi saya lebih suka motret real moment. Tanpa di direct. Ini asli loh, keren sekali. Parah. Benar-benar parah. Bang, ini kalau boleh tahu Bang ya. Kan Abang udah pernah ikut lomba, karya Abang sudah bertebaran ya di mana-mana. Pernah nggak sih sampai kayak dicopot sama seseorang karya Abang, terus dikasih watermark fotografernya si dia? Enggak pernah. Tapi kalau dipakai untuk misalkan Instagram lain, untuk memperkenal budaya, saya nggak masalah. Nggak masalah. Tapi Atau pendapat Abang, kalau misalkan ada orang yang suka cepot-cepot karya itu gimana? kalau menurut saya sih
ada sedikit gambaran lah ya. Kalau udah teman-teman punya hasil foto yang baik, sebetulnya tempatkanlah foto tersebut di tempat yang betul. Sepertinya. Contohnya. Misalkan kalau sudah ranahnya ingin mempublish untuk saya nggak tahu ya untuk menaikkan pamor namanya atau mempublikasi itu untuk mempromosikan produk karyanya. Seharusnya kalau sudah di media sosial itu sudah milik orang lain gitu. Konsumsi publik ya. Konsumsi publik. Kecuali Anda memperkuat dengan watermark. Terus milik orang lain dalam arti gini, saya harus garis bawahi, bukan saya mengatakan tadi milik orang lain, bukan, tapi udah untuk konsumsi publik, bisa digunakan dalam tanda kutip tidak untuk komersial. Seperti Itu misalkan Anda punya foto wedding misalkan, Ya. terus orang menggunakan mempromosikan ya misalkan make up artis, ini loh fotonya dia gitu, untuk ini hasil fotonya dia tapi yang di make up adalah hasil karya saya misalkan. Orangnya yang saya make up, saya yang make up. Nah, terus dia memposting foto tersebut untuk klien, itu sah-sah aja gitu. Tapi dia kan hanya menggunakan itu karena make upnya punya dia. Nah, terus tapi kalau misalkan hal yang lain terus diakui ini foto karya Anda tapi diakui bahwa dia yang milik, itu boleh Anda bawa ke ranah hukum atau bicarakan baik-baik deh dulu gitu. Benar. Seperti itu Bang ya, karena memang ya kalau kita foto kan juga pakai usaha Bang ya. Jadi ya teman-teman jangan asal copot-copot lah. Kalau boleh sih, kalau mau ya berlatih Bang ya, biar dapat hasil seperti itu. Bang, kalau boleh tahu nih Bang ya, Abang kan WO dan semuanya company juga Abang ambil. Bayaran termahal Abang tuh berapa sih? Relatif ya. Tergantung klien. Emang sih paling pernah Bang dapat paling tinggi mungkin 1 M mungkin. Enggak. Wilayah Kalimantan Barat belum. Belum sampai segitu ya. Berapa Bang? Puluhan nih. Puluhan ada lah. Puluhan ada. Di atas 70. Dalam sekali. Kalau untuk nasional Ya. di atas 70 pernah. Bang kita ganti profesi. Kalau untuk nasional ya, tapi kalau untuk Kalimantan Barat di bawah 70 pernah, tapi kalau di atas 70 nggak pernah. Kalau untuk wedding sendiri yang kecil lah tuh. Tarif Abang berapa sih? Tarif Abang. Nah, kita punya paket ya. Oh, ya paket. Ya, saya jor-joran. Oke. Karena saya memulai saya menghargai diri saya akan dibayar berapa. Itu dulu kalau mau jadi profesional. Ya. Jadi misalkan kalau saya pengen dibayar berapa, misalkan 2 juta misalkan per jam misalkan. Iya. Per jam loh 2 juta. Misalkan ya. Kan saya menghargai diri saya 2 juta rupiah. Iya. Oke. Iya. Berarti paket Anda menyesuaikan. Anda beli kamera, bahan penyusutannya seperti apa. Ini manajemen loh ya. Betul. Manajemen keuangan loh. Ya. Terus Anda ada yang sewa berapa, masukin ke dalam invoice. Gitu. Terus jasa rekan yang Anda gunakan, masukkan invoice. Gitu. Jadi nanti baru ditambah jasa Anda. Udah semuanya terhitung, baru ditambah jasa Anda berapa. Output Anda kan udah masuk di invoice, bla 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 bla, biayanya segala macam. Nah, barulah tambahkan jasa Anda. Gitu cara menghitung. Dan total Abang berapa? Totalnya mungkin bisa sekitar di atas 5 juta. Karena gini, kalau menurut saya, kenapa saya 2 juta? Karena saya belajar ilmunya, terus jam terbang, nggak trial and error, alat juga profesional Bang ya. Banyak hal yang ya jadi gini, kalau kita menghargai orang lain dari hasil karya yang sudah dia dapatkan, berdarah-darah sebenarnya, dan dia mempunyai harga yang eksklusif, itu wajar-wajar aja. Portfolionya jelas, dia dalam koridor certified, aman, dia udah tahu manajemen, nama dia juga bagus. Saya rasa sih aman-aman aja kalau meng-hire orang. Iya sih betul. Mahal. Karena tidak ada maksudnya tidak ada ruginya. Nggak ada, karena profesionalitas mereka tuh di atas rata-rata. Iya. Hasil foto bagus, apalagi nikah Bang ya, otomatis kan itu bakal jadi sejarah seumur hidup Bang kan. Iya. Nah makanya memang dia memang bagus. Nah. Seperti itu. Bang,
Terima kasih banyak nih Bang Abu udah menjelaskan sedikit mengenai fotografi segala macam. Nanti mungkin di next episode kita bisa ngulik lebih dalam lagi Bang ya. Bisa Mungkin masalah teknis segala macam dan Bisa. Abang diundang lagi, datang lagi Bang ya. datang. Ayo, Pakai papan tulis nanti. Sip, kita sudah sediakan tuh. Bang, kalau boleh nih, saya agak tertarik dengan yang Abang pakai saat ini. Oh, Ini apa Bang namanya nih Bang? ini Saya pikir hoodie tadi full, tapi saya pikir kok lengannya. hoodie scrap namanya. Apa? Hoodie scrap. Hoodie scrap. Jadi hoodie-nya ada, Oke. scrapnya ada. Oke. Gitu. Boleh berdiri Bang, bentar Bang. Boleh Bang. Nih, jadi saya kan motret kan budaya. Jadi keliling Indonesia tuh dapat kain-kain Ini daerah. songket ya? Apa sih? Tenun. Tenun, ya. Ini tenun. Ya. Jadi kalau yang saya ambil tuh nggak ada yang pakai mesin. Semuanya handmade. Baik tenunnya, baik songketnya. Saya ngambil ya karena kita pengen mengangkat kain tradisional yang di daerah ya. Ya. Jadi kita menghargai. Beda kok kalau manusia yang buat tuh begitu disentuh nyawanya tuh ada kasar gitu. Ya. Kalau yang mesin tuh halus. Mm-mm. Itu sih. Kalau ini berarti Ini tangan. tangan? Mm-mm. Wow. Maksudnya jahit kalau ini Oh, buat tenunnya. tangan aja. Iya. Saya Yang penting. manual. Ya. Iya. Oke. Tak. Benar. Kalau ini abang yang punya sendiri kah? Iya, Atau brandnya. Karena tadi motret budaya, Mm-mm. jalan-jalan ke Indonesia, lihat kain-kain, terus banyak kan kain dipakai hanya untuk acara pernikahan. Sedih Iya. dong saya. benar sih. Sebagai anak muda. Anak muda make baju yang bagus-bagus, yang baru-baru, yang kalau nggak luar negeri enggak banget gitu. Iya. Yang Mereknya luar keren, negeri. ya, betul. Hype ya, anak hype tuh. Ya. Anak-anak hype gitu. Jadi enggak, padahal tuh saya ngejual ini. Mm-mm. Saya ke IG story, saya jual ini, rekan saya ada yang di Inggris Wow. beli, Oke. mereka suka gitu. Mereka aja menghargai. Jadi kalau bule, kalau yang berbau tradisional, Suka. suka banget. Oke. Makanya pasar saya kalau memang Indonesia anak mudanya nggak menghargai ini, saya jual keluar karena lebih dihargai. Jadi balik lagi ke anak Indonesia, mau nggak mempunyai ide yang baik untuk kita pakai sendiri, bahkan bisa dihargai oleh orang luar. Padahal ini ya bertujuan agar budaya tidak ditelan zaman Bang ya. Kalau bukan kita, siapa lagi gitu loh. Bang, kalau boleh tahu berapa sih Abang jual ini nih? Ini Harganya 300. 300. Wajar ya teman-teman karena ini tenun loh. Tenun susah banget buatnya, Bang ya. Karena saya waktu itu pernah Abang tahu Kampung Tenun yang di Gang Sambas. Gang Sambas tuh kan. Memang mereka semua penenun dan itu mereka mencerita bahwa susahnya menenun seperti itu. Luar biasa sekali. Dan ini bisa dibeli Di IG bisa. IG Abang WA. tadi itu ya? Enggak, IG-nya ada Oh, lagi. apa Bang? Oi House. Oi House. Ini kita tampilkan di deskripsi Bang ya. Ini ready? Ready cuman untuk 3. Karena saya buat ini Iya. untuk satu orang hanya satu jenis. Hmm. Orang berikutnya nggak akan sama. Itu sudah jadi kayak brand image dari Limited ya. produk saya. Oke. Jadi saya hanya buat satu untuk satu orang. Fotografer, desain fashion, iya Ya, kan? bisa dibilang. Bisa dibilang. Terus katanya juga penulis buku. Tapi bukunya nggak ada nih Bang. Nanti kita bisa Udah tampilkan ya. nulis 3 buku. Oh, udah nulis. Dibantu sih sama rekan-rekan. Karena kalau buku kita harus kerjasama sama layouter, Oke. editor. Ya banyak lah. teman-teman. Tapi sudah ada fiksi udah kan? ada. Oke. 3 itu udah 2 tahun yang lalu saya buat buku. Wow. Itu semua tentang dunia fotografi. Dunia fotografi, gimana saya bisa mengkaji dari sebuah foto masuk ranahnya ke budaya, dari sebuah foto masuknya ke kuliner, dari sebuah foto saya masuk ke antropolog, dari foto saya masuk ke dunia tari. Banyak. ya. Itu kemarin dijual juga Bang? Sayangnya saya tidak menjual itu dan saya berikan ke daerah yang saya potret secara gratis. Luar biasa sekali. Boleh dong. Dedikasinya untuk ke daerah tersebut. Luar biasa sekali. Seorang pemuda yang mencintai kebudayaan. Iya Bang, karena sangat jarang sekali seseorang seperti ini Bang. Saya sih juga sudah mulai sadar akan cinta budaya itu ya beberapa tahun ini. Yang sama seperti Abang suka baju tapi dimodif-modif biar ada tetap budayanya seperti itu. Baik, Bang Harifo Santoso, terima kasih banyak sudah datang di Studio Inspirasi Indonesia. Insya Allah kalau kita undang lagi datang ya. Ya. Kita akan mengulik-ngulik, mungkin memperdalam
ilmu kamera, Iya, bisa Bang ya. Bisa. Gitu. Karena ini juga bakal bermanfaat Bang ya. Jadi teman-teman semua yang tetap masih di rumah, Bang, mungkin ada sedikit pesan beberapa teman yang sedang puasa, yang berada di rumah dan sedang menghadapi wabah ini seperti itu. Wabah COVID nih ya. Ya. Kalau saya pribadi sih tetap tenang, Oke. karena yang penting itu disiplin untuk menjaga kesehatan. Betul. Dan tetap punya inspirasi, berkreasi, kreativitasnya digali walaupun dari rumah. Betul sekali. Gitu. Dan betul kata Bang Harifong, kita tidak akan pernah bosan Bang ya mengingatkan agar selalu menjaga kesehatan, mencuci tangan tuh pasti, apalagi karena puasa nih kan. Tapi tetap teman jangan panik. Jangan panik. Waspada boleh. Waspada boleh, Oke. tapi jangan panik, santai. Oke, betul. Baik, terima kasih Bang. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga menginspirasi pastinya. Mungkin ada yang tadi sudah pengen foto, mungkin langsung coba Bang ya, foto di luar rumah, foto di lingkungan sekitar seperti itu. Mungkin teman-teman yang ingin diskusi nanti kita cantumkan nomor kontak Bang Harifa boleh ya, sama Instagram juga boleh sharing-sharing ya Bang ya. Iya. Oke, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Tetap di rumah aja. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arul Maulana dan Ivo. bye. Dadah. Oke, jangan lupa saksikan terus channel ini karena inspiratif banget. Yang pastinya mentor-mentor yang akan ada diundang di sini itu bisa menginspirasi kalian semua. Yang pastinya bukan kaleng-kaleng. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar mereka bisa membuat konten yang lebih baik lagi dan bisa menumbuhkan karya mereka jauh lebih baik lagi dan bisa mempositifkan Indonesia gitu dengan karya-karya mereka yang disampaikan ini.